Halo semua. Semua orang Kristen pasti pernah mendengar perintah untuk memberitakan Injil yang disampaikan oleh Yesus. Perintah ini sangat penting, sampai disebut amanat agung, karena perintah ini adalah perintah terakhir Yesus setelah dia bangkit dari kematian dan sebelum dia naik ke surga. Tetapi pertanyaannya, apakah perintah untuk memberitakan Injil ini adalah untuk semua orang Kristen? Nah, pada video ini, kita akan membahas lebih detail tentang amanat agung, perintah untuk memberitakan Injil. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita harus paham dulu beberapa kelompok orang yang ada di sekeliling Yesus pada zaman itu. Dua kelompok pertama yang ada adalah orang-orang yang tahu tentang Yesus dan orang-orang yang tidak tahu tentang Yesus. Di antara kelompok orang-orang yang tahu tentang Yesus, ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kontra ada kelompok Farisi, ada kelompok Saduki, ada kelompok Romawi, dan lain sebagainya. Yang pro ada yang disebut orang banyak. Orang banyak ini bisa berarti siapapun juga. Di antara orang banyak ini, ada kelompok 5.000 orang yang mendapatkan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ada lagi kelompok 4.000 orang yang mendapatkan mujizat 7 roti dan beberapa ikan kecil. Ada kelompok orang-orang yang disembuhkan. Ada kelompok yang membawa orang sakit. Ada kelompok yang mendukung pelayanan Yesus, dan lain sebagainya. Di antara orang banyak ini, Yesus memilih beberapa orang untuk membentuk kelompok kecil yang disebut para murid. Pertama dia memilih 12 orang murid, kemudian dia memilih 70 orang murid lainnya. Nah, sampai di sini, saya mau bertanya. Menurut kamu berada di kelompok yang mana? Apakah kamu berada di kelompok orang yang tidak tahu tentang Yesus? Apakah kamu berada di kelompok orang yang tidak suka kepada Yesus? Apakah kamu berada di kelompok orang yang suka mendengarkan khotbah Yesus dari jauh? Apakah kamu berada di kelompok orang yang disembuhkan oleh Yesus? Apakah kamu berada di kelompok orang yang mengikuti Yesus karena mendapatkan makanan dan berkat? Atau kamu berada di kelompok orang yang dipilih Yesus untuk menjadi murid? Nah, kalau menurut kamu berada di kelompok orang yang tidak tahu tentang Yesus, tidak suka kepada Yesus, hanya suka mendengarkan khotbah Yesus, disembuhkan oleh Yesus, atau mengikuti Yesus karena berkat. Ya sudah, tidak apa-apa dan tidak masalah. Saya sangat menghargai kejujuran kamu, dan kita perlu tahu bahwa Yesus tidak membenci kalian, tetapi mengasihi kalian. Dia datang bukan untuk membinasakan kalian, tetapi dia datang untuk melayani dan menyelamatkan kalian. Dia bahkan memilih para murid, melatih mereka, dan lain sebagainya, untuk melayani kalian juga. Yuk kita baca, Lukas 9, ayat 52-56. Dia mengirim utusan untuk mendahuluinya. Maka berangkatlah mereka, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria, untuk mempersiapkan sesuatu bagi dia. Tetapi orang-orang Samaria tidak mau menerima dia, karena tampak bahwa dia hendak menuju Yerusalem. Melihat hal itu, murid-muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes berkata, "Tuhan, apakah engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk menghancurkan mereka? Seperti yang dilakukan Elia." Tetapi dia berpaling dan menegur mereka, katanya, "Kamu tidak sadar, roh apa yang ada padamu? Sebab anak manusia datang, bukan untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkannya." Lalu mereka berangkat ke desa yang lain. Jadi, kalian jangan mempunyai pemikiran bahwa jika kalian bukan murid Yesus, maka kalian tidak diselamatkan. Yesus tidak pernah meminta imbalan apapun dari orang-orang yang disembuhkan dan diberi makan. Bahkan ketika ada 10 orang kusta yang tercatat di Lukas 17, disembuhkan oleh Yesus, hanya ada 1 orang yang kembali untuk berkata thank you. Yang 9 lagi pergi begitu saja. Apakah Yesus marah kepada 9 orang itu? Enggak. Apakah Yesus membuat mereka kusta kembali? Enggak. Jadi sekali lagi, menjadi murid Yesus tidak ada hubungannya dengan keselamatan.
kamu tidak perlu menjadi murid Yesus untuk diselamatkan. Sampai di sini jelas ya? Nah, untuk teman-teman yang merasa bahwa kamu adalah murid Yesus, coba pikir ulang, apakah kamu benar-benar adalah murid Yesus? Atau kamu hanya sekedar penggemar Yesus, yang hanya mengikuti dari jauh? Yuk kita baca, apa syaratnya untuk menjadi murid Yesus. Lukas 14, ayat 25-35. Orang banyak itu datang kepadanya, lalu dia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang datang kepadaku, namun ia mengasihi ayahnya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan jiwanya sendiri, melebihi aku, maka ia tidak dapat menjadi muridku. Dan siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah dari antara kamu yang ingin mendirikan sebuah menara yang tidak terlebih dahulu duduk, menghitung biayanya? Apakah ia mempunyai sesuatu untuk menyelesaikannya? Supaya jangan setelah ia meletakkan dasarnya, tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Maka semua orang yang melihatnya mulai mencemoohnya, dan berkata, orang ini mulai membangun, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang hendak pergi menyerang raja lain dalam peperangan, tidak duduk terlebih dahulu, mempertimbangkan apakah ia sanggup dengan 10.000 orang, menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Dan jika tidak, selama musuh masih jauh, ia mengirim seorang utusan, untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula, setiap orang dari antara kamu, yang tidak melepaskan diri dari semua miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Garam itu baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk tanah maupun untuk pupuk. Mereka akan membuangnya keluar. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar. Lukas 9, ayat 57-62. Sementara mereka dalam perjalanan, berkatalah seseorang kepadanya, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang, dan burung di udara mempunyai sarang. Tetapi anak manusia, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu dia berkata kepada yang lainnya, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu, untuk menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah, beritakanlah kerajaan Elohim." Seorang yang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku berpamitan dahulu, kepada orang-orang di rumahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Seorang yang siap membajak, namun menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Elohim." Lukas 9, ayat 23-24. Kemudian dia berkata kepada semua orang, "Jika seseorang ingin mengikut aku, biarlah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang mengorbankan nyawanya demi aku, ia akan menyelamatkannya." Nah, sampai di sini, saya mau bertanya ulang, kepada teman-teman yang merasa bahwa kamu adalah murid Yesus. Apakah kamu benar-benar adalah murid Yesus? Atau kamu hanya penggemar Yesus, yang mengikuti dari jauh? Jika kamu masih berkata, bahwa kamu adalah murid Yesus, apakah kamu sudah melakukan apa yang Yesus katakan? Di dalam Matius 19 ayat 21, Markus 10 ayat 21, dan Lukas 18 ayat 22. "Pergilah, jualah semua milikmu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Lalu datanglah, pikulah salib, dan ikutlah aku." Kalau kamu belum memenuhi semua persyaratan untuk menjadi murid Yesus, kenapa kamu berkata bahwa kamu adalah murid Yesus? Jadi begini guys, saya sendiri juga mau disebut murid Yesus. Mempunyai kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan, dan lain sebagainya. Tetapi saya harus berkata, bahwa saya sendiri tidak berani untuk berkata, bahwa saya adalah murid Yesus. Saya harus jujur menilai diri saya sendiri, bahwa saya hanya seorang penggemar Yesus, yang mengikuti dari jauh.
Saya tidak layak untuk disebut sebagai murid Yesus, karena saya tidak mampu memenuhi semua persyaratan untuk disebut sebagai murid Yesus. Jadi, daripada saya mengaku-ngaku sebagai murid Yesus, tetapi tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan, lebih baik saya mengaku sebagai pengikut Yesus saja. Sampai di sini saya berharap kamu mengerti apa bedanya pengikut Yesus dengan murid Yesus. Nah, kalau kamu bertanya, apakah ada orang di zaman modern ini yang memenuhi persyaratan untuk disebut murid Yesus? Maaf, saya bukan bermaksud merendahkan para pendeta, pastor, dan lainnya yang masih hidup sekarang. Dan saya bukan berkata bahwa semua pendeta, pastor, dan lainnya yang masih hidup sekarang tidak ada yang layak. Tetapi, tokoh modern yang menurut saya paling mendekati murid Yesus mula-mula adalah Ludwig Ingwer Nommensen. Kalau teman-teman mau tahu kenapa saya berkata bahwa Nommensen layak disebut murid Yesus, silakan tonton video tentang Ludwig Ingwer Nommensen yang ada di channel ini setelah tonton video ini sampai selesai. Oke. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah sungguh tidak gampang untuk menjadi murid Yesus. Kamu ikut seminari, sekolah teologia, S1, S2, S3, tidak membuat kamu layak untuk disebut murid Yesus. Kamu layak disebut murid Yesus jika kamu meninggalkan keluarga kamu, membuang semua harta kamu, dan memikul salib Yesus, tanpa menoleh ke belakang. Kalau kamu masih ngotot bahwa kamu adalah murid Yesus, silakan lakukan apa yang Yesus perintahkan. Tinggalkan keluargamu, buang hartamu, dan pikul salib Yesus, tanpa menoleh ke belakang. Kalau kamu tidak punya kelayakan untuk menjadi murid Yesus, lebih baik kamu jangan mengaku-ngaku sebagai murid Yesus. Dan buat teman-teman lain, kamu jangan terkecoh dengan orang-orang yang sekedar mengaku-ngaku sebagai murid Yesus. Dan jangan terkecoh dengan gelar atau jabatan di dalam gereja. Bisa jadi mereka adalah serigala berbulu domba. Dari mana kita tahu bahwa seseorang benar-benar murid Yesus, atau cuma ngaku-ngaku doang? Yesus berkata, di dalam Matius 7 ayat 15-20, namun berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mereka berpakaian bulu domba, padahal di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pernahkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari pohon berduri? Jadi, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula pohon yang buruk tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa yang dimaksud oleh Yesus dengan buah yang baik? Galatia 5 ayat 22-23 memberitahukan bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi, jika kamu bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai murid Yesus, tetapi dia tidak punya salah satu dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, atau penguasaan diri, berarti orang itu bukan benar-benar murid Yesus. Jelas ya? Nah, sekarang kita sudah mengerti tentang kelompok-kelompok orang yang ada di sekeliling Yesus, dan apa yang dimaksud dengan murid Yesus. Yuk sekarang kita baca amanat agung yang ada di dalam Matius 28 ayat 16-20. Ke-11 murid itu pun pergi ke Galilea, ke gunung yang telah Yesus tetapkan bagi mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Lalu Yesus mendekati mereka, dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi, sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan membaptis mereka, ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan mengajar mereka, melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertaimu senantiasa, sampai akhir zaman. Amin.
Yuk sekarang kita baca amanat agung yang ada di dalam Markus 16 ayat 14-18. Sesudah itu, dia menampakkan diri kepada ke-11 murid, ketika mereka sedang duduk makan. Dia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka, karena mereka tidak mempercayai orang-orang yang telah melihat dia sesudah dia bangkit. Lalu dia berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, akan dihukum. Dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku, mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, mereka akan memegang ular, dan jika mereka minum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-kali tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Nah, pertanyaan pertama, Yesus memberikan perintah ini kepada siapa? Kepada para muridnya. Apakah Yesus pernah memberikan perintah untuk memberitakan Injil kepada 5.000 orang yang diberi makan mujizat 5 roti 2 ikan? Atau 4.000 orang yang diberi makan mujizat 7 roti dan beberapa ikan kecil? Kenapa Yesus tidak pernah memberikan perintah untuk memberitakan Injil kepada mereka? Kalau Yesus mau semua pengikutnya memberitakan Injil, bukankah seharusnya Yesus memberikan perintah setelah memberi mereka makan dengan mujizat? "Oi, lo semua udah pada kenyang makan. Setelah ini beritakan Injil ya." Apakah Yesus pernah memberikan perintah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang disembuhkan? Kenapa tidak? Bukankah orang yang mengalami kesembuhan adalah orang yang tepat untuk memberitakan Injil? Karena orang-orang sekelilingnya tahu bahwa orang itu tadinya sakit sekarang sembuh. Pertanyaan berikutnya begini. Yesus berkata, "Jadikan semua bangsa muridku." Bagaimana caranya kamu menjadikan orang lain murid Yesus, sedangkan kamu sendiri bukan murid Yesus? Jadi, apakah amanat agung adalah untuk semua orang yang mengaku sebagai Kristen? Bagaimana kamu memberitakan Injil kabar baik jika kamu sendiri berkelakuan buruk? Apakah berarti kita yang bukan murid tidak boleh memberitakan Injil? Yuk kita baca Yohanes 4 ayat 7-30. Datanglah seorang wanita Samaria untuk menimba air. Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Adapun para muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Lalu wanita Samaria itu berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi meminta minum dari aku seorang wanita Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Yesus menjawab, "Kalau saja engkau tahu karunia Elohim, dan siapa yang sedang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia pun memberikan kepadamu air hidup." Wanita itu berkata, "Tuan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini dalam. Dari mana engkau mendapatkan air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada Yakub bapa kami, yang telah memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum daripadanya, bersama anak-anaknya dan ternaknya?" Yesus menjawab, "Siapapun yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancar sampai hidup yang kekal." Wanita itu berkata, "Tuan, berilah aku air itu, agar aku tidak haus, dan tidak perlu datang ke sini lagi untuk menimba air." Yesus berkata, "Pergilah, panggil suamimu, dan datanglah ke sini." Wanita itu berkata, "Aku tidak punya suami." Yesus berkata, "Benar katamu, aku tidak punya suami. Sebab engkau pernah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang engkau miliki, bukanlah suamimu. Engkau telah berkata benar." Wanita itu berkata, "Tuan, aku tahu bahwa engkau adalah seorang nabi. Leluhur kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu berkata bahwa di Yerusalem adalah tempat orang harus menyembah." Yesus berkata, "Hai wanita, percayalah kepadaku.
Akan segera tiba waktunya, kamu menyembah Bapa, tidak di gunung ini, tidak pula di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan berasal dari orang Yahudi. Namun akan segera tiba waktunya, dan itu adalah sekarang. Penyembah-penyembah yang benar, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Elohim itu roh. Dan mereka yang menyembah Dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Wanita itu berkata, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus itu akan datang. Dan bila Dia datang, Dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami." Yesus berkata, "Akulah Dia yang sedang berbicara kepadamu." Saat itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran, karena Dia bercakap-cakap dengan seorang wanita. Tetapi tidak seorang pun berkata kepadanya, "Apakah yang engkau inginkan? Atau mengapa engkau bercakap-cakap dengannya?" Lalu wanita itu meninggalkan tempat airnya, dan pergi ke kota, serta berbicara kepada orang-orang di sana. "Mari lihatlah. Ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kulakukan. Bukankah dia ini Kristus?" Maka mereka pun keluar dari kota itu, dan datang kepadanya. Nah, perempuan Samaria ini membuat orang-orang keluar dari kota dan datang kepada Yesus. Apakah perempuan Samaria ini memberitakan Injil? Menurut saya bukan. Dia hanya memberikan kesaksian tentang apa yang dia alami dengan Yesus. Yuk kita baca lagi, Markus 9 ayat 38-40. Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita, sedang mengusir roh jahat dalam namamu. Dan kami melarangnya, karena ia bukan pengikut kita." Namun Yesus berkata, "Janganlah melarangnya. Karena tidak seorang pun yang melakukan mujizat dalam namaku, seketika itu juga ia dapat mengumpat aku. Sebab, siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Jadi, apakah Yesus ada melarang kita yang bukan muridnya, untuk memberitakan Injil? Tidak. Apakah Yesus ada melarang kita yang bukan muridnya, untuk melakukan mujizat dalam nama Yesus? Tidak. Tetapi memberitakan Injil, adalah suatu kewajiban, bagi orang-orang yang adalah murid Yesus. Sampai di sini jelas ya? Nah, jadi apa amanat agung bagi kita, yang hanya penggemar Yesus yang mengikuti dari jauh? Kalau kamu mau melakukan apa yang dilakukan oleh para murid, silakan saja. Tetapi yang harus kita lakukan, adalah mengikuti perintah Yesus, yang Dia sampaikan kepada orang banyak. Di antaranya, adalah apa yang tertulis di dalam Matius 5, yang salah satunya adalah perintah untuk mengasihi. Karena Matius 5 cukup panjang, jadi saya tidak bacakannya di sini. Teman-teman silakan baca sendiri ya. Intinya, Yesus adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Dia tidak memberikan kita beban yang terlalu berat untuk kita pikul. Daripada kita menjadi murid gadungan yang memberitakan Injil palsu dan mengajarkan hal yang salah, lebih baik kita menjadi pengikut biasa yang memberikan kesaksian asli dan menunjukkan kelakuan yang baik. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu.